Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Indi Wardani. Di sini kita akan membahas di ruang buku. Tentu saja tetap dengan pembahasan yang sama dengan sesi sebelumnya, yaitu terkait dengan Documentation by Anne Lemke, MD. Oke. Jadi di sini kalau yang belum tahu kita membahas first impression. Jadi kita sudah baca one time. Dan kita akan coba melihat apa sih inti dari satu chapter tersebut. Jadi kalau yang belum tahu, di chapter sebelumnya itu kita membahas terkait dengan running from a pain. Jadi di dalam running from a pain itu dijelaskan bahwa ternyata solusi-solusi yang diberikan untuk mungkin meredakan kelakuan-kelakuan adiktif itu ternyata menjadi sarana pelarian dari orang tersebut, sehingga bukannya menyelesaikan masalahnya, ketimbang menyelesaikan masalah yang seharusnya kita lakukan dengan mungkin dengan menerima diri, disiplin dan lain-lain, itu malah menggunakan sedatif ataupun obat-obatan ataupun membiarkan kondisi tersebut dan malah ketergantungan terkait dengan sesuatu hal yang lainnya. Sorry for your voice, but we will keeping through about this discussion today. Nah, di chapter 3 kita akan membahas terkait dengan the pleasure in balance. Jadi kalau di Indonesia kan itu kira-kira bahasanya rasa senang dan rasa sakit, keseimbangan rasa senang dan rasa sakit. Jadi kalau di Indonesia kan gitu ya. Jadi di chapter 3 itu dijelaskan gimana sih kondisi yang dinamakan dengan keseimbangan antara rasa senang dan rasa sakit itu. Jadi kalau melihat dari kondisi yang terjadi, rasa senang dan rasa sakit itu sebenarnya adalah kondisi di mana kita merasakan kesenangan karena kita mungkin melakukan sesuatu terlepas dari apapun ya, positif atau negatif, bahkan membaca buku pun. Nah, di situ akan ada rasa keseimbangannya, itu akan ada rasa sakitnya. Jadi dari kesenangan itu akan ada rasa sakitnya. Jadi saat kita memiliki kepuasan terhadap sesuatu, nah akan muncul rasa sakit, sehingga itu awalnya akan seimbang. Jadi rasa senang itu mungkin akan lebih dari rasa sakitnya. Tapi kemudian kita melakukan hal yang sama berulang kali. Nah, rasa sakitnya itu kemudian akan kira-kira bertambah. Nah, di mana kita melakukannya berulang lagi, di mana rasa sakit itu kemudian bertambah sehingga balance yang seawalnya kita merasa sangat senang melakukan hal tersebut itu menjadi tidak cukup lagi untuk dilakukan, tapi we want more. Jadi kita mau lagi, tapi ternyata walaupun kita melakukan hal yang sama itu rasanya nggak cukup gitu, nggak seperti dulu lagi. Nah, kita selalu terus melakukan hal yang sama, lama, kemudian ternyata rasa sakitnya itu lebih dari biasanya, sehingga kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan terlepas dari kita melakukan hal yang sama itu tidak memberikan kepuasan yang sama, sehingga itulah memunculkan kira-kira step up dari sebuah adiksi. Jadi kita merasa bahwa dengan melakukan hal A itu tidak cukup lagi, sehingga divariasikan dengan hal B, hal C, hal D, sehingga mungkin kalau dalam hal penggunaan obat-obatan ya, kita bisa melihat contohnya awalnya cuma merokok, terus ngeganja, terus kemudian ganja nggak cukup lagi, kemudian lanjut ke obat-obatan terlarang, hingga mungkin penggunaan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai kepuasan ataupun tingkat efek yang sama dari rasa yang ekspektasi yang dirasakan atau sebelumnya. Lanjut lagi dijelaskan pula terkait dengan eksperimen. Jadi ada eksperimen yang dilakukan kepada tikus laboratorium, di mana tikus tersebut diberikan ekspektasi bahwa apabila lampu menyala akan ada sebuah reward. Nah, di situ dilihat bahwa ada peningkatan dari yang dinamakan dopamin. Jadi kalau kita
setback dulu. Jadi otak terdiri dari neuron yang dimana untuk menyambungkan neuron tersebut itu secara chemical. Jadi chemicalnya itu salah satunya yaitu melalui dengan dopamin. Dimana dopamin ini sangat merupakan salah satu faktor yang membuat kita merasa senang ataupun dan salah satu pula yang menyebabkan kita mengalami sebuah adiksi terkait dengan sesuatu. Banyak faktor lain, tapi kita berfokus dulu ke dopaminnya ini. Jadi kembali lagi ke persoalan tikus yang di lab tersebut. Jadi ekspektasinya itu ternyata saat dia dia akan mendapatkan reward, itu dopaminnya naik. Nah, setelah dopaminnya naik, itu ternyata akan turun lagi. Nah, setelah dopaminnya turun, ternyata si tikus ini malah makin mendekat ke sumber dari cahaya tersebut. Jadi dia semakin dekat dengan buton. Jadi ada tombol yang bisa ditekan, tapi dia belum tekan. Cuman dia dirangsang dengan cahaya. Jadi kalau dia mendekati tombol akan muncul cahaya. Ternyata ada ekspektasi di situ. Ternyata dopaminnya naik. Pas ternyata dopaminnya turun. Tapi di situ dia malah lebih mendekat lagi. Dia mau tahu kenapa kalau saya dekat dengan tombol ini cahaya menyala. Nah, jauh sampai ditekan tombol dan ternyata diinjeksikan dengan kokain. Jadi di sini dia penggunaan kokain kepada tikus lab ya. Nah, setelah itu ternyata setelah mendapatkan itu langsung dopaminnya naik lagi. Jadi dopaminnya naik drastis karena kalau dilihat memang kokain sangat berimpact ya kalau kita lakukan shoot ke hewan, dia akan sangat berimpact ke jumlah dopamin yang muncul. Jadi langsung muncul rasa kesenangan gitu. Nah, jadi di case kedua dilakukan sama dengan proses yang di case pertama, tapi tidak disuntikkan kokain. Apa yang terjadi? Tetap dia mengalami proses turun sangat jauh, di mana dia mengharapkan ekspektasi yang tinggi, tapi ternyata itu tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Nah, terus kenapa kita membahas ini? Karena ternyata terlepas dari increasing of dopamine ataupun decreasing sangat jauh dari tingkat dopamin kita, itu sama-sama berpengaruh terhadap dengan keinginan kita terhadap sesuatu dan ekspektasi kita terhadap mendapatkan sesuatu. Jadi kalau seumpama kita mendapatkan sesuatu, dopamin kita akan naik. Tapi saat kita tidak mendapatkan sesuatu, karena kita memiliki ekspektasi, maka dopamin kita akan turun sehingga jauh dari baseline-nya kita. Sehingga kalau dilihat mungkin kita datar, tapi ternyata karena ekspektasinya tinggi tapi tidak dapat, malah jauh jatuhnya dari standarnya kita. Nah, itu malah sama efeknya, menimbulkan juga efek bahwa kita mau merasakan ekspektasinya kita, tapi kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Bedanya dengan kalau kita dopaminnya langsung increase sangat jauh naik grafiknya, itu artinya kita mendapatkan reward yang kita alami. Tapi jangan salah, saat kita sudah mendapatkan reward yang sangat besar, tinggi, maka akan terjadi penurunan yang sepadan. Jadi kalau seumpama grafiknya naik 5 poin, berarti akan turun pula 5 poin, sehingga kita akan mengalami posisi di mana kita mau lagi merasakan hal yang sama. Nah, lanjut lagi bahwa di situ pun dijelaskan eksperimen pula terkait dengan tikus laboratorium, bahwa saat kita sudah mengenal kondisi di mana kita sudah merasakan rasanya kokain itu, dan kita sudah mengalami sebuah adiksi, itu tipikal otak kita ataupun apa yang berada di jaringan otak kita itu sudah berubah. Jadi di situ dijelaskan bahwa dilakukan eksperimen pada tikus lab, di mana kalau dia sudah disuntikan kokain pertama, awalnya cuma lari-lari kecil mengikuti sumber cahaya kan. Nah, setelah disuntikan kedua, dia itu lari sangat kencang. Nah, setelah disuntikan yang ketiga, dia lari sangat kencang. Namun setelah itu
dibiarkan puasa kokain selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun disuntikan kembali, dia sama dengan kondisinya saat dia terakhir kali disuntikan kokain. Jadi kesimpulan dari eksperimen tersebut dikatakan bahwa ternyata terjadi pengenalan. Jadi selama kita sudah mengenal gimana rasanya kokain, yang ekspektasinya paling tinggi, maka kita ekspektasinya sudah ada di situ. Jadi terlepas dari kita berhenti absen selama 1 tahun, maka proses adiksi itu akan tetap ada di situ. Nah, ini apa sih maksudnya? Artinya dari ini bisa kita mengambil gambaran bahwa ternyata saat kita sudah mengenal narkoba ataupun jenis adiksi lain, ekspektasi kita terkait dengan kondisi adiksi itu sudah setinggi itu, sehingga kita sudah tidak bisa kembali ke posisi normal di mana saat awal-awal mungkin kita rasanya ya dia aja, tapi saat kita walaupun kita seumpama sudah berhenti selama 1 tahun, saat kita mencoba lagi itu fasenya sudah ke fase stepper yang akhir karena sudah terubah di mindset otaknya bahwa kondisi itu yang memberikan pleasure ataupun memberikan kesenangan itu sudah ada di fase ini, ekspektasinya di fase itu. Nah, ini juga dijelaskan pula di dalam buku tersebut terkait dengan perubahan dari kondisi mindset ataupun ekspektasi dari seseorang. Itu dibedakan dari kondisi di mana ada subjek, yaitu orang yang pernah pergi perang, di mana dia tidak lagi merasakan sakit dari kondisi-kondisi di badannya, yaitu apakah yang ditembak peluru dan lain-lain. Hal itu dikatakan pula di dalamnya bahwa ini terjadi karena dia merasa bahwa dengan adanya kondisi tersebut, ternyata mindsetnya sudah berubah menjadi itu hasil yang membuatnya dia selamat sehingga sudah tiba di rumah sakit. Seperti itu. Jadi dengan adanya luka-luka tersebut, mereka menganggap bahwa mereka sudah selamat. Seperti itu. Ya, jadi itu yang dijelaskan. Banyak hal lagi yang dijelaskan lebih rinci, bisa dibaca di dalam bukunya. Nanti kita sudah, berarti untuk part pertama kita akan masuk ke part kedua terkait dengan pembahasan itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sebelumnya telah tetap menyaksikan ataupun bergabung dalam Ruang Buku by Bagus WS. Nah, untuk itu terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.